Salam. Iya, semangat ya. Haleluya. Lupakan yang di belakang. Kita berlari-lari untuk mencapai satu tujuan kita. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku. Katakan saat badai menerpa. Katakan aku tak akan goyah. Katakan aku tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku. Oh, saat badai menerpa. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah sebab Kau sertanya. Amin. Katakan sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Begitu besarnya. Jangan ada satupun mulut di tempat ini yang tertutup, saudara. Saudara yang rugi sendiri, bukan Tuhan. Haleluya. Beri pujian bagi Dia karena kebaikannya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Sukacita. sejauh langit dari bumi. Amin. Tuhan, siapakah kami ini di hadapan-Mu, Tuhan? Kami tidak lebih bagus daripada debu. Oh Tuhan, tapi Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami, kemurahan-Mu bagi kami, Tuhan. Amin. Sejauh langit Haleluya. Dari oh, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Haleluya. Katakan sejauh langit semua. Sejauh. Haleluya. Lebih besar kasih. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau Bapa. Penuhi hati kami yang menyembah-Mu. Yesus, amin. Sejauh langit. Terima kasih Tuhan. Begitu besarnya, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah sukacita kami Tuhan. Kaulah Tuhan. Oh, haleluya. Kaulah Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Sukacita. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan Dia. Mari kita Dia sembah. 1-2 menit, haleluya Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Kalau Engkau turun ke dunia ini Tuhan, bukan kami lebih baik, lebih suci Tuhan, tapi ini semata-mata kemurahan-Mu Tuhan. Kau meninggalkan takhta yang suci itu Bapa, datang kepada kami yang penuh kenajisan ini Tuhan. Untuk menebus dosa-dosa kami. Oh Tuhan, untuk menyucikan kami dengan darah-Mu Yesus. Biarlah ini kami rasakan kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Mari saudara sembah Dia. Apa yang bisa saudara berikan? Hanya berkata haleluya. Itu sudah menyenangkan hati Tuhan, hati Allah kita. Oh, Yesus, Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menjadikan kamu, menjadikanku lebih dari baik. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi katakan semuanya. Ku
lagi katakan, oh haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji, menepati janji-janji-janji-Mu. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai saudara. Haleluya. 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 Sebelum kita lebih jauh memuji Tuhan, siapa yang percaya di tempat ini sudah menjadikan kita sebagai pemenang-pemenangnya. Angkat tangan sama saya. Amin ya. Luar biasa Tuhan itu saudara. Dia sangat baik. Seindahnya pelangi, lebih indah kasih Tuhan ya. Kita tepuk tangan, tetap berdiri ya, gak capek ya. Terangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Semuanya, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Tuhan itu baik saudara. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Haleluya. Katakan ya saudara. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Apa? Kau tebus dosaku. Katakan sungguh nyata. Sungguh. Oh. Hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu, dengan darah Yesus Dia menebus kita semua. Sungguh nyata
hanya sekali lagi katakan, oh, segenap hatiku hanyalah untuk. Amin. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Sungguh luar biasa. Silakan duduk saudara. Amin ya, luar biasa. Luar biasa. Saya aja senang, apalagi Tuhan. Ya, jebol langit puji-pujian saudara sampai ke sorga. Amin. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Tuhan Yesus ya. Oh, jok pelit-pelit, tepuk tangan lo gak bayar. Ya. Wah. Tepuk tangan 1 menit mau? 1 menit tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Tuhan lo gak pernah minta uangmu. Ya. Paling nek kolektor nojengan. Nojeng tahu ya. Iya. Oh, tepuk tangan juga pelit. Di sini ini harus diajarkan. Sekalian saya dapat kesempatan ngajar saudara seperti di sekolah ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu ya. Kita mau siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Karena kita punya Bapa yang setia. Bapak kita mungkin tidak bisa setia seperti Bapa di surga ya. Bapa, Kau setia. Sama-sama katakan. Apa? Kau mulia. Katakan tenanglah. Rasanya tenang sekali kalau kita ada di tempat ini ya. Aman bersama. Lebih dari harta semuanya. Yes. Dari harta, amin. Kaulah segala, katakan tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Dalam, kita mau ulangi dari atas ya saudara. Katakan Bapa, sama-sama. Yuk. Yang setia hanya Bapa. Katakan tenanglah jiwaku Tuhan. Tenanglah jiwaku. Aman bersama. Oh Tuhan, kau lebih dari harta apa yang kami miliki. Lebih, amin. Dari harta. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Amin. Terima kasih, thank you Jesus, luar biasa kasih-Mu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan forever. Yesus tidak pernah lupakan kita, amin. Sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyedi. Thank you Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau setia, Kau mari kita sama-sama sekali lagi bangkit berdiri. Haleluya. Kau setia. Amin. Oh, Kau tunjukkan kasih. Mari kita sama-sama mengangkat tangan yang merasakan kasih Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Bukan basa-basi ini, tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kau mulia dulu, sekarang. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia. Amin. Tuhan, haleluya.
Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan. Hari ini kami dapat beribadah seperti yang kami ada. Semua karena kemurahan-Mu yang penuh kasih setia. Kami percaya Engkau mendengar dan menerima pujian penyembahan umat-Mu. Menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua, supaya kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Glory, haleluya. Kuasai hati pikiran kami, kuasai ruangan ini, berikan kami telinga seorang murid, berikan kami kerendahan hati, berikan kami pencerahan dalam pikiran dan perasaan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama yang berkuasa, Kristus Tuhan, dan mempelai laki-laki sorgawi kami. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat. Shalom. Ya, artinya damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Dan hanya di dalam Kristus kita mendapatkan damai sejahtera di tengah situasi dunia yang sungguh-sungguh saudara makin tidak pasti, makin menggelisahkan pikiran dan hati manusia. Ini hal yang serius. Kita menyadari atau belum, kita sedang hidup di zaman yang banyak memberikan ketakutan, keresahan, sehingga damai makin menipis dalam hati manusia. Penuh kebencian, penuh dengan perkara-perkara kegelapan. Itu sebabnya saudara dan saya butuh firman Allah. Ayo mari kita lihat pagi hari ini tentang firman Tuhan dalam kehidupan manusia. Kita baca satu ayat yang sangat terkenal. Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat. Ayat yang keempat. Pembaca firman Tuhan bisa membacakan buat kita semua. Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab. Tetapi Yesus menjawab. Ya. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Saudaraku, perhatikan di ayat 1 ini. Di dalamnya mengandung kebenaran Allah yang tidak berubah. Menarik untuk dipikirkan. Biasanya para nabi kalau menyampaikan firman Allah selalu dimulai dengan kalimat demikianlah firman Allah yang maha kuasa. Tetapi waktu Yesus di bumi, dia menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Dia mencuplik firman Allah dalam perjanjian lama. Tapi dia tidak berkata, demikianlah tertulis firman Allah yang maha kuasa. Tapi dia langsung menjawab. Berarti Yesus Kristus itu sang firman sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Itulah kisah indah, penuh misteri dan penuh rahmat ilahi. Natal. Firman tidak menjadi buku. Firman jadi manusia.
Saya tidak menjelaskan soal ini. Tapi ayat ini mengingatkan sang firman itu adalah Kristus sendiri. Karena itu Kristus pencipta segala sesuatu. Dia yang memelihara semua ciptaannya. Itu tertulis dalam surat Ibrani. Nah, kalau Tuhan memelihara semua ciptaannya sampai hari ini. Kalau alam semesta ini enggak dipelihara oleh sang pencipta, adalah Kristus. Dia Tuhan. Dia itu pencipta dan pemelihara, menopang semua ciptaannya dengan firman-Nya. Maka alam semesta ini hancur. Jadi tidak tertib. Jadi tidak karuan-karuan. Alam semesta ini sudah tercemar, sudah rusak oleh dosa dan oleh iblis. Maka timbullah hal-hal yang menyedihkan. Kemiskinan, penyakit, ketidakadilan, peperangan, bencana alam. Tuhan mengizinkan semua itu karena dunia sudah terkutuk karena dosa. Dan iblis masih diizinkan jadi penguasa dunia ini. Dari sini saudara terjawab. Kalau Allah itu ada. Kalau Allah itu maha kasih. Mengapa dia membiarkan semua ini? Itu pertanyaan orang-orang yang di akhir zaman ini sering muncul. Sehingga menimbulkan gelombang pemikiran dan sikap yang apatis. Alah, sudah gak ada Tuhan lah. Mereka melihat peperangan, penderitaan ribuan orang, kelaparan, miskin, sakit, mati. Di mana Tuhan? Kata mereka. Alkitab adalah firman Allah menjawab. Tuhan itu masih memelihara ciptaannya. Walaupun yang menyebabkan semua itu bukan Tuhan, tapi dosa dan iblis. Terkutuklah bumi ini Adam karena kamu. Masih berjalan itu, tapi dia masih menopang. Sebab kalau dia tidak memelihara dengan firman-Nya, menopang ciptaannya, hancur itu yang namanya kiamat. Kiamat belum, karena Tuhan masih memelihara semua ciptaannya. Nah, di sini ada makna. Kalau Tuhan memelihara alam semesta yang rata-rata benda-benda mati. Cahaya, meteor, matahari terbit, terbenam, angin, saudaraku, hujan, awan, gunung, sungai. Terlebih kata Matius 6, Bapamu di surga tahu kok apa yang kamu butuhkan. Nah, tapi saudara, Matius 4 ayat 4, kita diajak next level, naik lebih lagi. Mutu hidup kita ini diajak naik. Yesus menjawab, ada tertulis. Jadi perjanjian lama tidak dibuang. Perjanjian lama masih dipakai, lalu disempurnakan menjadi kitab yang baku, yang berisi seluruhnya firman Allah. Nah, dikatakan bukan saja dari roti. Ada kata saja. Berarti Tuhan memperdulikan kehidupan kita yang masih di bumi ini. Masih peduli dia. Tapi ada yang lebih apa? Bukan dari roti. Roti menggambarkan kebutuhan pokok manusia. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Allah berfirman jadi. Ini berarti Tuhan mau ngangkat mutu hidup kita, saudara. Jadi bukan orang Kristen mutu hidupnya makin merosot. Diangkat untuk ke tingkat yang sebenarnya Tuhan sudah rencanakan. Yaitu hidup
bukan dari roti saja, tapi dari firman. Nah, pagi hari ini mari kita melihat firman Allah kaitannya dengan kehidupan manusia ini gimana. Sebelum itu timbul pertanyaan, apakah Alkitab ini benar-benar firman Allah? Nah, sebab di akhir zaman buku yang mulia ini akan diserang, akan dipertanyakan, akan dicari-cari. Saudara, secara singkat firman Allah ini atau Alkitab ini seluruhnya firman Allah. Paulus berkata tiap-tiap kitab, ada 66 kitab yang menjadi isi Alkitab kanonisasi itu dibakukan. 66 kitab ini full semuanya diilhami oleh Allah. Jadi Tuhan bertanggung jawab terhadap firman-Nya. Enggak usah firman Allah dibela oleh siapapun. Dia membela dirinya sendiri. Setiap orang yang melecehkan, yang menghina Alkitab, dia akan berurusan kepada yang membuat firman atau yang berfirman ini, yaitu Tuhan sendiri. Nah, itulah yang harus dipegang menjadi keyakinan yang teguh bagi orang Kristen bahwa Alkitab ini full firman Allah. Jadi kalau ada argumentasi dan lain sebagainya, saudara dan saya jangan goyah. Penjelasannya panjang lebar. Tapi saya lebih mengarah bukan kepada doktrinal pagi ini, tapi pada praktikal dulu. Apa sih pengaruh firman Tuhan pada kehidupan manusia? Tadi dijelaskan, manusia tidak bisa hidup dari kebutuhan-kebutuhan jasmani saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu ketika Yesus dicobai oleh iblis. Dan iblis enggak bantah loh. Iblis itu tidak maha tahu, tapi dia tahu banyak. Ini makhluk hebat. Tapi dia dibawa kekuasaan yang maha kuasa. Dia ciptaan, dia bukan sang pencipta. Tapi dia dicipta dengan begitu sempurna, begitu hebat. Karena ketidaktaatannya, dia berubah menjadi makhluk yang jahat. Yang dosanya tak terampuni. Jadi ketaatan saudara kepada firman Allah itu gaya hidup yang penting di akhir zaman. Saudara dan saya belajar terus untuk hidup taat pada firman Allah. Nah, ketaatan pada firman Allah ini diaplikasikan dalam hidup pernikahan, berumah tangga. Hai suami, kasih istrimu. Hai istri, tunduk pada suamimu. Loh. Hai anak, hormati ayah ibumu. Kemarin ada waktu saya PA, pelajaran Alkitab. Ada satu ibu dia menangis saudara. Dia bertanya konseling. Saya tanya apa masalahnya? Saya ini ulang tahun. Ya. Uang-uang saya buat meriah begitu. Anaknya dan mantunya kasih kasih kepedulian, kasih prestasi atau kasih kenang, enggak. Tapi menantunya ini punya pembantu. Pembantunya ulang tahun. Wah, diperhatikan. Langsung ibu ini kena kayes, artinya sakit, kecewa. Kok ngono ya? Nah, waktu konseling saya bertuhan, ngomong apa ini ya? Tiba-tiba terlintas firman. Saya bilang, kalau ibu mengasihi orang yang baik padamu, pemungut cukai bisa kok melakukan. Wah, dia bilang iya ya. Tapi rasanya mengganggu, iya. Digoda, dicobai. Kalau kita mengasihi orang yang kita cocok, kita taat karena cocok dan sebagainya.
itu pemungut cukai. Artinya orang berdosa ya sudah melakukan, bisa. Kamu anak Tuhan. Lakukan, taati firman. Meningkatkan level hidup kita. Selalu diizinkan masalah untuk meningkatkan taraf kehidupan kita secara rohani. Di dunia ini pembesar-pembesar hanya memikirkan, mengutamakan peningkatan kesejahteraan, kebutuhan hidup rakyatnya. Bagus, perlu didukung, didoakan. Tapi bukan itu saja. Ada yang lebih penting dalam kehidupan umat manusia itu, yaitu firman Allah. Sebab firman Allah ini bagian yang dibutuhkan oleh manusia. Seperti manusia membutuhkan roti atau makanan pokok saat itu. Sekarang macam-macam, tapi intinya makanan pokok. Nah, saudara, mari kita lihat dulu bagaimana firman Allah ini menjadi kebutuhan dalam hidup rohani kita. Kita baca Roma 10 ayat 17. Mari kita baca Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Silakan pembaca firman. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara, kalau manusia imannya lemah, bayangkan. Hidup zaman sekarang perlu bagi anak Tuhan ini, sudah diingatkan, orang benar, maksudnya orang yang dipanggil, dipilih dan dibenarkan oleh korban Kristus. Dia menjadi orang benar dan dia berjalan dalam kebenaran firman Allah. Maka orang benar ini hidup oleh iman. Artinya keselamatannya tergantung imannya. Dia mendasarkan keselamatannya pada apa? Kalau dia beriman, oh kalau aku berbuat baik, suatu kali aku masuk surga. Berarti dia mendasarkan keselamatannya pada perbuatan baiknya. Pertanyaannya, cukup enggak untuk diterima? Makanya timbul keraguan. Kalau orang mendasarkan keselamatannya pada kepercayaan sesuatu, maka timbul lagi pertanyaannya, benarkah itu? Perlu diuji. Logikanya kayak apa? Kebenarannya kayak apa? Tapi kalau bagi anak Tuhan, mendasarkan keselamatannya pada penebusan, itu jelas lebih masuk akal dan lebih penuh dengan kebenarannya. Mendasarkan kepada penebusan yang menebus pribadi yang tidak pernah berdosa. Yesus namanya. Kan lebih masuk akal. Lebih simpel. Lebih mulia, lebih gamblang dan lebih pasti. Kalau saudara punya salah, saudara harus didenda atau dihukum. Terus ada yang nebus, clear saudara. Secara hukum selesai sudah. Itu yang dilakukan Allah. Dari Natal sampai Jol Juta. Nah, jadi iman itu modal hidup orang percaya di akhir zaman. Itu sebab kalau imannya goncang, imannya lemah, wah bahaya hidup kita. Kita nggak punya pegangan, kita nggak punya modal. Harta bisa habis saudara. Iman itu memberikan, firman Allah itu memberikan iman, kata Rum tadi, pasal 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengarannya oleh firman. Kalau kita mendengar berita-berita dunia makin menakutkan. Pro kontra nyamuk bionik loh. Nanti yang satu bilang gini, yang satu bilang positif, yang satu bilang negatif. Belum macam-macam timbul. Maka iman kepada firman Allah menjadi jaminan untuk menenangkan,
memberi pengharapan, keteguhan bagi hati manusia. Jadi firman Allah lah yang menciptakan, menimbulkan iman. Itu sebab kita perlu untuk menerima firman Tuhan ini dengan sepenuh hati kita. Dengan kerendahan hati kita. Dengan penuh kesungguhan untuk menyambut firman Tuhan itu. Itu berkaitan dengan iman. Jadi ada 3 pokok penting, saudara, firman Allah dalam kehidupan orang Kristen, yaitu menimbulkan iman. Selain menimbulkan iman, firman Allah itu menimbulkan kehidupan baru. Coba dibaca 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 22-23. Ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Terus? Karena kamu telah dilahirkan kembali. Nah, ini saudara. Terima kasih. Karena kamu telah dilahirkan kembali, makanya karakternya berubah. Merubah karakter itu sulit. Tapi firman Allah punya kuasa mengubahkan kehidupan kita. Disebut kamu dilahirkan kembali. Terus? Bukan dari benih yang tidak fana. Nah, kalau dari benihnya papa mama, saudara punya karakter jelek loh. Artinya kita keturunan manusia lama. Kita keturunan orang berdosa. Adam, Hawa. Terus? Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Nah, apa itu? Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Jadi yang kedua, manfaat firman Allah dalam kehidupan manusia ini. Khususnya bagi anak-anak Tuhan. Bukan saja menimbulkan iman yang kuat, yang murni. Iman sebagai modal hidupnya di akhir zaman. Selama kita punya iman pada firman Allah, biar langit bumi bergoncang, itu kata pujian, kita akan dipelihara loh. Sampai ada ayat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau ada ayat, tidak ada yang mustahil bagi itu Allah atau bagi Tuhan, itu sudah pasti. Enggak usah dipikir lebih jauh. Tapi yang menarik, tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Oh, dahsyat ini. Ini benar-benar terobosan hidup. Ini benar-benar apa saudara? Bisa mengatasi kesulitan zaman. Yaitu imanmu. Makanya ada ayat, iman kita yang mengalahkan dunia. Dunia ini akan dilanda kekacauan, kengerian, ketakutan, kebingungan, ketidakpastian. Terus apa? Ilmu pengetahuan, tunggu dulu. Duit banyak, kalau sudah perang ditinggal semua. Rumah bagus hancur, mobil hancur kena bencana. Banjir sampai hanyut. Apa? Iman. Tapi yang kedua ini saudara, mengubahkan, ya, dilahirkan baru. Lahir baru ini kuasa Allah melalui firman-Nya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi firman Allah dan Roh Allah itu selalu berdampingan. Ini yang harus mengkuatkan, memotivasi tiap anak Tuhan, tiap pelayan Tuhan di akhir zaman. Kalau saudara mau ibadah, jadi orang Kristen yang setia bergereja, melayani Tuhan. Saya ajak saudara menyadari, tidak ada yang menjadi daya tarik kita. Acara, fasilitas, pertemanan, semua baik. Tapi kalau enggak firman dan Roh Kudus yang mengikat kita, bahaya saudara.
Satu saat kita mundur, kecewa, ada saja alasannya. Karena bukan firman dan roh Allah yang mengikat. Ini harus menjadi kesadaran kita, hanya dua itu kok. Bukan saja firman dan roh Allah itu mengkuatkan, melindungi kita, tapi dia mengikat. Makanya ayat tadi berkata, kamu bisa mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas dari mana? Manusia ini makhluk yang penuh kebencian, iri hati, prasangka, tersinggungan, marah, jengkel, bohong, macam-macam. Ya hanya firman dan roh Allah yang bisa mengubah kita. Kecuali kita menolak firman itu. Kecuali ada ayat, jangan kamu mengeraskan hatimu ketika kamu mendengar suaranya, firmannya. Nah ini, kalau kita mengeraskan hati, Tuhan menunggu. Ada satu bapak yang ngomong, duh saya ini lepas dari rokok, susah sungguh saya sudah nyoba gini angel. Saya cuma bilang gini, saya dulu enggak. Hari itu saya terima Yesus, saya dilahirkan baru. Hari itu kesukaan saya ngerokok, lepas, gak usah ganti permen, gak usah nunggu dikurangi sapak jadi setengah pak, jadi 4 bang, gak perlu. Saya cuma bilang, kamu masih menyenangi rokok, guyu dia. Selama kamu masih menyenangi sesuatu, Tuhan ini gak mau maksa kok. Dia nunggu sampai kamu bosan. Sampai kamu serahkan dia, Tuhan, aku mau. Tuhan cuma tanya, mau enggak? Kalau mau, dia itu ahlinya. Namakan dia Yesus, artinya pelepasnya dosa. Apa yang sulit bagi Yesus? Enggak ada, bukan? Tapi kalau manusia itu masih menyenangi hobinya, jangan harap. Satu pendeta teman saya, sekarang sudah almarhum. Saya ini punya hobi banyak. Termasuk hobi binatang, ya, ikan, burung, anjing, segala kalau nuruti. Tapi saya mikir harus disertai manajemen marketing ekonomi, kalau enggak duit habis. Teman saya saudara, waduh burungnya sampai pelihara burung berkicau itu sampai 50. Kalau saya ke gerejanya, waduh pinter-pinter burungnya, ngocehnya, aduh ngerawatnya. Wah istrinya ngomong, Pak sudahlah, jangan kayak gini, dijual, tinggal 5 yang dia senang. Gak lama berapa bulan balik 20 lagi, 30 lagi. Saya bilang, ya kamu masih senang kok. Apa? Dijual lagi, sadar-sadar, balik lagi. Saudara pernah ngalami itu enggak? Selama saudara masih menyenangi, nah, firman Allah itu mau berubah, dia tertahan karena apa? Allah itu kasih, penyayang, lemah lembut. Dia enggak mau maksa kok. Dia tunggu kita menyerah. Nah, jadi firman Allah melahirkan baru, artinya sifat Allah mulai ditanam di dalam kita. Sebab itu iblis juga menanam sifatnya di dalam kita sampai nanti akhir zaman iblis akan menanam sesuatu dalam hidup manusia menjadi sebuah sistem. Saya waktu pulang dari Batu lewat tol, enggak bisa saudara, enggak ada orangnya pakai plang. Tadi masuk pakai mandiri, oke, isinya habis. Saya pakai BCA, enggak diterima. Wah, jengkel saya enggak ngerti. Ini kenapa ada isinya kok BCA saya? Pulsa itu loh isinya. Enggak bisa. Jadi saya kepanasan begini, gimana enggak ada orang. Akhirnya saya jualan, singkat cerita. Ya Pak, ini terpaksa saya bantu, ini Bapak beli ini. Berapa? 100, ya sudah, bayar aja, baru. Sistem, mau apa? Nanti akhir zaman ada sistem, mau apa? Nah, jadi saudaraku, firman Allah ini mengubahkan, sebab lahir baru itu hidupnya Allah ditanam di dalam sifat kita. Makanya disebut ciptaan baru. Nah ini
yang manis, indah, yang gak ada tekanan, paksaan. Semua dilakukan dengan sukacita, dengan tulus, dengan senang hati. Jadi yang kedua, firman Allah ini melahirkan kita baru loh. Dengan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati kita. Begitu disentuh firman Allah dan Roh Kudus, tabiatnya berubah. Puji Tuhan. Nah, itu yang kedua, saudaraku. Tapi mari kita melihat lebih jauh firman Allah kalau saudara baca surat Korintus dan surat Ibrani. Intinya begini, kamu itu tidak tahan makanan keras. Kamu itu seperti anak-anak, kata Paulus. Petrus berkata, minumlah kamu dari susu yang murni, yaitu firman Allah. Jadi, 3 pokok saudara. Firman Allah itu menimbulkan iman. Firman Allah itu yang melahirkan baru, bukan saja untuk kebaikan tabiat kita betul-betul dirubah yang murni, yang asli. Tapi juga kelahiran baru itu syarat satu-satunya untuk masuk surga. Gak ada syarat lain sudah. Dan itu hanya dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus demi anugerahnya Allah, tanpa bayar, tanpa ikut campur tangan manusia. Selanjutnya, firman Allah itu seperti makanan untuk menumbuhkan. Supaya kita punya pengenalan kepada Tuhan makin jelas. Supaya kita tidak jadi kanak-kanak rohani, kita makin dewasa. Nah, pengenalan akan Tuhan ini saudara, membantu kita ketika saat-saat badai tadi. Nyanyian, badai hidup menerpa. Nyanyi gampang loh saudara. Nyanyi gampang, ibu yang saya ceritakan, bias dia ini pendoa, sudah beken jadi orang Kristen, pendoa sungguh-sungguh. Tapi waktu kena peristiwa itu kok aneh dia, aku ini loh, Pak Pendeta gak bisa terima, selalu ini sampai gak bisa doa, sampai dia mau istirahat dulu lah. Loh kenapa ya? Iblis tahu titik-titik kelemahannya di mana. Nah, kalau kita makin mengenal Tuhan, menolong banyak saudara. Menolong banyak. Ada satu kisah begitu. Ada seorang istri dari ini, kapten kapal laut, suka berlayar di berbagai negara. Ya, saya punya anak muda sekolah itu, terus dia sekarang berlayar ke Australia, ke Rusia. Waduh sudah jarang pulang karena pelayaran. Nah, ibu ini suaminya seorang nakoda kapal. Satu saat istrinya ngomong, Pak, ada dong kamu berlayar ke Jepang ya. Kamu kemana? Ayo Pak, aku ikut. Suami iya ya, sekali-kali istrinya diajak. Ikut saudara. Persis ikut kok cuaca di lautan memburuk. Badai angin saudara. Wih, langsung suaminya itu dia dengan tenang, penuh teliti, penuh perhitungan, setil kapal yang besar ini. Istrinya ngomel, Pak, kayak apa ini? Loh, aduh, ngeri. Wah, mulai cerewetnya keluar saudara. Biasa wanita, tapi di sini enggak mungkin ya dong. Keluar, waduh, ya maklum lah, nggak pernah ikut berlayar lah. Suaminya sudah biasa tiap hari, sering menghadapi badai, minggu ganti bulan. Ini istri baru pertama kali ikut. Tahu gini Pak, aku nggak jadi ikut. Kenapa kamu nggak ngomong? Bos pokoknya mau macam-macam keluar. Suaminya ini tegang. Saudara kalau tegang dicereweti wong wedok ya apa rasanya? Halo, pria-pria, seneng? Halo? Susah, ini yang jujur ini ya. Kalau saudara senang, rohanimu sudah next level luar biasa ya. Otomatis itu ya. Jadi ibu-ibu jangan suka nyereweti dong suamimu. Apalagi kalau dia lagi mikir kan nih. Doakan. Nanti waktu tenang, ya dipijeti. Pak, duit kurang. Nanti kan metu dompet ya. Nah saudara, ibu ini karena panik dia ngomong, Pak gimana ini sekarang kayak apa? Aku takut. Wah dia bingung.
Suaminya jadi kacau saudara konsentrasi. Terus dia ngomong gini, Mam, tak ingatkan. Ini ada pedang di dekat nakoda itu ada pedang. Kamu kalau ngomel terus aku bingung tak tusuk kamu. Wah, saking jengkelnya suaminya sampai ngomong begini. Ini orang dunia, ceritanya orang dunia saja. Tak tusuk kamu. Istrinya malah di tengah badai kok indehoy, tahu indehoy, guyonan. Oh, di tengah badai, Papa ini yang serius, sungguh. Tapi istrinya nggak percaya kalau suaminya mau nusuk. Kenapa? Dia sangat kenal suaminya. Suaminya begitu sayang, begitu cinta. Makanya biar ngomong apa gak kira gak ditusuk. Paham jera maksudnya ya kisah ini. Begitu juga kalau orang Kristen karena pertumbuhan rohaninya mengenal Tuhan sekalipun badai hidup. Tenang dia. Pertanyaannya, sungguhkah kita sudah mengenal Kristus? Mengenal Dia yang Maha Kuasa? Jujur belum. Masih sedikit pengenalan kita. Makanya dibaca 2 Petrus 3 ayat 18. Nasihat Rasul Petrus. Karena Rasul Petrus pun jadi orang Kristen sekian tahun. Pengenalannya akan Tuhan tidak tumbuh-tumbuh. Kedewasannya nggak tumbuh, dia menyangkal, ya meninggalkan Roma ketika Roma dibakar, macam-macam. Ya, potong telinganya hamba imam besar di Taman Getsemani. Pokok rohaninya jatuh bangun. Setelah dia menjadi dewasa tumbuh, dia menasihati begini, dibaca 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Pertumbuhan dalam pengenalan ini sangat menolong kita saudara di akhir zaman. Orang yang kenal Tuhan. Saya masih ingat zamannya Presiden pertama almarhum, Presiden Soekarno. Dia punya kenalan sahabatnya seorang Encik. Encik itu biasanya kalau dia pakai katuan pendek. Datang ke istana. Wah, pampresnya. Siapa kamu? Loh, aku temannya Pak Presiden. Gak percaya. Presidennya dengar. Biarkan dia masuk. Enak saudara. Karena kenal. Gak bisa apa-apa. Saudara, mengenal Tuhan itu manfaatnya luar biasa. Nah, firman Allah menolong kita mengenal Dia lebih lagi. Itu manfaat firman Allah. Ini yang pokok, 3 yang pokok. Tapi coba saudara baca sekarang Mazmur 119. Tidak ada perjamuan suci ya Pak. Nah, sehingga saya bisa lebih panjang sedikit ya. 119 ayat 130. Silakan. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firman memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, kata bodoh di sini itu bukan bodoh sekolahnya, bukan bodoh pikirannya. Saudara harus ingat, manusia ini dibutakan, pikirannya itu ditutup. Contoh, 2 murid yang turun ke Emmaus, dia gak ngerti isi perjanjian lama. Sampai Yesus bilang, hei kamu orang bodoh dan lamban. Lalu dibuka pikirannya untuk mengerti firman. Nah, jadi saudara lihat firman Allah ini memberi terang, memberi pengertian. Dan ini nggak bisa ditiru, nggak bisa mau dibuat seperti nggak ada di dunia ini, nggak ada orang yang bisa menyaingi terang. Orang cuma yang menciptakan terang itu sendiri ciptaan Allah, nggak bisa manusia membuat seperti itu, nggak bisa. Paling dia duplikat begitu. Pengertian yang dimaksud adalah bukan pengertian karena ilmu pengetahuan. Saudara lihat, sejak bom atom ditemukan, itu kan hebat, orang pintar sampai menemukan bom atom. Sejak itu dunia tercekam perang nuklir.
Hari-hari ini hembusan berita itu. Wah, air domnya disiapkan, masih ketembus roket. Intinya saya mau jelaskan begini. Sepandai-pandainya ilmu pengetahuan, sehebat-hebatnya teknologi. Di luar firman Allah dia jadi bumerang buat diri manusia sendiri. Kehancuran. Ngeri. Bahkan perang biologis macam-macam. Artinya apa saudara? Enggak ada. Selain firman Allah yang bisa memberi pengertian, mensejahterakan, menolong manusia. Enggak ada. Coba. Ilmu pengetahuan bisa jawab. Siapa Allah itu? Apa tujuan hidup manusia sebenarnya? Mengapa aku ada di dunia ini? Kemana setelah ini hidupku? Ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan. Apa yang sebenarnya sih dalam hati manusia itu? Sulit. Gak bisa. Tapi firman Allah menjawab semua itu. Kalau manusia mau rendah hati untuk mencari tahu. Sehingga dia menemukan tujuan hidupnya. Sehingga dia mengenal, oh ini maksud Allah, rencana Allah dalam hidupku. Jadi firman Allah ini memberi pikiran kita ini saudara. Hati-hati, pikiran manusia ini jadi alat iblis, jadi problem di seluruh dunia. Dipengaruhi oleh pikiran. Itu sebab saudara Mazmur tadi menjelaskan. Jika firmanmu disingkapkan, sehingga manusia itu mendapat pewahyuan, pengertian dari Tuhan. Wah, dia lebih bijak kata Mazmur 9 dari guru-gurunya. Dia lebih beruntung. Dia menemukan tujuan hidup, rencana Allah. Macam-macam dia bisa tahu semua dari firman Allah. Sebab itu iblis gak senang. Berusaha Matius 4 Yesus dialihkan dari firman. Atau dia pakai firman memutar balik. Tapi Yesus dengan tepat dia menjawab. Bukan saja dari roti manusia boleh hidup. Tapi dari setiap firman Allah, iblis diam, saudara. Iblis ngerti loh, manfaatnya firman Allah ini. Buat pikiran saudara dan saya. Tapi sungguh menyedihkan. Kita ini gimana sih respon kita terhadap firman Allah. Bahkan kalau saudara baca di dalam Amsal 4, ayo sebelum saya beralih. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Ini manfaat firman Allah dalam kehidupan manusia. Saya ambil pokok-pokok penting saja. Ya. Ya anakku, perhatikanlah perkataanku. Yaitu firman Allah. Perhatikan perkataanku, itulah firman Allah. Terus? Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, terus? Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Bayangkan. Ya. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Yaitu firman. Terus? Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Coba, firman Allah ini menentukan berkatmu loh. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya, simpan seperti nyanyian janjimu, tak bisa gagal. Oh, nasibmu mudah berkati kok. Bahkan sampai tubuhmu, seluruh tubuh. Mana ada obat bisa ngobati seluruh tubuh? Coba pikir, obat ini baik untuk satu jantung, efeknya ke ginjal. Oh ini baik untuk liver, efeknya ke sini, ke situ. Waduh gak ada saudara. Tapi firman Allah kalau direnungi Amsal 4 ini. Menyembuhkan bagi seluruh tubuh mereka. Makanya orang Israel jasmani makan mana itu makanan lahiriah yang dimakan malaikat. Jadi surga itu masih bisa makan tapi nggak ada kawin. 40 tahun nggak sakit kecuali dihukum Tuhan. Sehat, sepatunya nggak rusak. Cobain dari mana? Nah, mereka makan mana terpelihara. Mana itu simbol dari firman Allah sebetulnya. Israel bosan Musa, mana firman terus bosan. Berapa ribu orang Kristen jujur bosan. Makanya khotbah lama dikit gak disenangi saudara.
Pasti nggak disenengi itu. Itu gejala ketidakdewasaan loh sebetulnya. Gimana orang mau ngerti, mau tumbuh. Coba saudara makan sak sendok tiap hari, walaupun 3 kali. Bisa tumbuh? Mati saudara. Tapi gereja hari ini mintanya begitu. Loh yang khotbah ya senang malahan. Kolektor podoy kan enak khotbah 20 menit. Ngapain susah-susah. Repot-repot ngomong capek loh saudara. Sing duduk ya capek. Tapi mari perhatikan. Ini bermanfaat untuk berkatmu masa depan. Hai anak-anak muda. Saya itu dari SD kelas 5 sudah nyeket khotbah. Begitu saya bertobat, pendetanya khotbah enggak pakai catatan saudara. Saya nyeket di papan tulis pakai kapur. Sampai sekarang. Jadi firman Tuhan itu menghidupi. Saya dulu dari keluarga yang miskin hancur-hancuran. Saya bisa gini karena firman Allah saja. Firman Allah saja. Kemarin alang-alang sebuah gereja itu kebakar. Gak tahu yang punya tanah gimana. Alang-alangnya kuat 2 meter. Kering musim panas. Saya sudah pikir waduh ini kok gak dibabati. Kapan-kapan tak babati. Saya nunda. Gak tahu api dari mana. Wah saya baru pulang, baru duduk, baru istirahat sebentar, minum. Saudara, kebakaran. Saya ditelepon orang di luar. Saya keluar saudara kayak lautan api. Sebelah itu gudang luar saya itu isinya triplek ya. Sementara itu untuk parkiran saya tutup, untuk menghemat biaya saya tutup dengan apa itu banner-banner saya. Wah saya pikir ini habis ini. Terus ngelalap pastori, waduh pikiran mau saya naik. Saya semprot dengan selang gak nututi saudara. Wah pikir. Saya cuma bertuhan. Tolong Sri saya ingat firman. Akulah perlindunganmu. Heran saudara. Api itu ke utara. Jadi ini bangunan gudang. Terus sampingnya pastori. Ya, terus gereja. Itu api ke utara begini. Kalau dia ke barat habis sudah. Api itu terus ke utara terus. Saya nyemprot loh. Api ini kok biasanya anginnya kenceng banget itu. Masuk SS kok itu. Sampai hari ini selamat. Jadi firman Allah itu banyak manfaatnya buat hidup kita. Nah sekarang kita lihat Matius 13, nggak usah dibaca. Perikopnya inti seluruh fatsal itu adalah reaksi kita terhadap firman Allah. Ada seorang penabur menabur benih, jatuh di tanah seperti jalan, jatuh di tanah yang berbatu-batu dalamnya, belum digemburkan, belum diproses. Yang satu lagi jatuh di tanah yang penuh semak belukar. Yang satu jatuh di tanah yang subur. Lalu dia berbuah 30 ganda, 60 ganda, 100 ganda. Ini singkatnya pesannya Pak Saudara. Gimana sih respon kita terhadap firman Allah? Bagaimana hati pikiran kita meresponi firman Tuhan setiap hari? Ganti minggu, ganti bulan. Ini tahun 2023 sudah mau berakhir. Coba kita nostalgia Tuhan selama setahun ini. Apa ya firman Tuhan yang mengubah hidupku, mengarahkan diriku, atau biasa kita masih tetap berjalan seperti dulu-dulu? Matius 13 menunjukkan betapa hati manusia itu sedikit responnya terhadap firman. Ada cerita begini saudara, ada seorang konglomerat nyonya bangsawan kaya. Dia ulang tahun. Lalu dia tergerak hati memberi hadiah pegawai-pegawainya. Dia panggil tukang masak yang selalu masakkan dia. Dia bilang ini hari ulang tahunku, kamu tak kasih hadiah ya. Pilih ini uang 15 juta atau ini ada sebuah kitab suci. Kamu pilih mana? Tukang masak, nyonya maaf saya pilih uang dong, saya ini lama nggak tahu ngelencer. Oh ya wis dikasih. Dipanggil lagi tukang
Apa saudara yang merawat anak-anaknya, dia pegawainya dipanggil, selalu pertanyaannya sama. Kamu mau uang 15 juta kontan atau mau Alkitab, firman Tuhan? Rata-rata ngomong, aduh nyonya saya pilih uang. Suami saya sakit, perlu ke dokter, saya nggak punya duit. Saya butuh banget. Ya sudah, singkat cerita begitu. Terus terakhir saudara, tukang kebunnya anak muda panggil. Ayo kamu mau mana, ini hari ulang tahunku, aku bagi-bagi berkat. Kamu milih mana, uang 15 juta seperti teman-temanmu atau Alkitab? Tukang kebun ini anak muda, masih muda, dia ngomong gini, nyonya, ibuku mengajari aku untuk cinta firman. Alkitabku sudah jelek nyonya, aku milih Alkitab saja. Gak apa-apa, saya gak dapat duit 15 juta. Loh gak keliru tak kamu, kata nyonya. Teman-temanmu lo pilih duit 15 juta lo. Iya, oh ini kaya nih. Enggak, nyonya aku pilih Alkitab. Ketika pilih Alkitab saudara, dikasih, ya sudah uang 15 juta gak jadi ya, kasih Alkitab baru. Oh seneng pemuda ini. Dia buka gini, kelinting jatuh, ada uang emasnya di dalamnya. Loh, dia bilang maaf nyonya, maaf ini kok ada uang. Dia merasa bukan haknya. Terus nyonya, loh, kamu kan minta Alkitab, apa yang ada di dalam Alkitab yang milikmu? Apa yang dikembalikan ke lu? Jadi uang emas, iya untuk kamu. Terus nyonya bilang, coba kamu buka lebih jauh. Keluaran 23. Buka, di situ diselipkan cek saudara. Wih, loh, ini kok ada begininya? Iya, semua milikmu. Alkitab yang kamu pilih di dalamnya semua hakmu. Cek jauh, nilainya lebih banyak dari 15 juta. Saya mikir ini cerita tenang, cuma dongeng ya. Saya anggap tenang, tapi saya aplikasikan ke firman. Banyak orang milih, oh mau ke gereja. Tadi saya marah-marah, mau berangkat sini sudah ada tamu toh. Seorang pakar teologi ya sudah. Saya jelaskan sedikit, saya langsung ke sini. Pemain musiknya mangan bakwan. Waduh saya berhenti dek. Mobil masih bunyi. Saya, siapa yang ngajari kamu begini? Ini saat firman loh. Ya om, gak ada sebentar, cepat. Wah ditinggal kabeh mangkok itu masuk. Sing dodol bakwan bingung cara. Taruh. Siapa ngajari saat firman ini kamu ngargai apa itu? Baru mendengar itu. Tapi di sini nggak ada loh. Saya lihat tadi nggak ada yang makan bakwan. Ayo saudara, sebelum kita pulang, ayat terakhir. Ya. Amos pasal yang ke-8. Ya. Tadi Matius 13 ya. Orang yang reaksinya terhadap firman Allah. Tadi Rom 10 sudah, 1 Petrus sudah, dan sekarang gelombang ketiga terakhir Amos pasal 8 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan dan akhir zaman. Ya, singkat saja, silakan dibaca. Amos pasal 8 ayat 11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, karena dia nabi kecil, Amos ini seorang peternak petani, jadi nabi, dia selalu berkata, demikian firman Tuhan. Ya, terus Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Terus mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Oh, ngeri saudara. Ini belum terjadi. Nanti orang akan butuh firman. Saudara bayar 100 juta pengkhotbah, gak ada pengkhotbah lagi. Habis. Mungkin saja Alkitab akan disita habis di dunia ini. Mungkin. David Wilkerson mengingatkan nanti semua bentuk promosi media akan ditutup di dunia ini yang berbau anak Tuhan. Karena antikris akan muncul. Sekarang ini sudah sedang bergerak semua.
Saya pikir tidak ada salahnya diingatkan seorang hamba Tuhan yang disuruh jadi gembala nggak mau, dikasih gereja gede nggak mau. Dia ngomong begini, Tuhan memberikan kesan. Saya lebih senang istilah kesan lah daripada penglihatan atau nubuat. Mungkin sudah sampai ke taraf nubuat penglihatan. Tahun 2024 sampai 25 dunia akan dicekam krisis ekonomi yang dahsyat. Anak Tuhan suruh nabung. Nabung apa? Ya pekerja mungkin emas, mungkin tanah, mungkin apalagi yang bilang dolar. Saya belum menganalisa ini, tapi intinya saudara apa? Di sini lebih ngeri. Lapar haus akan firman. Tidak ada lagi loh orang khotbah yang benar. Pengajaran yang sehat akan diangkat dari muka bumi. Tidak ada lagi orang akan cari macam-macam. Saudara lihat di YouTube sekarang. Masih diobral loh firman Allah. Ada yang enggak beres, ada yang beres. Macam-macam umat dibuat bingung juga. Tapi intinya satu kali akan datang saudara. Hari-hari tertentu entah tahun berapa. Firman Allah mengatakan orang akan lapar haus kebenaran firman. Tapi tidak didapati. Justru berita penyesatan, berita peperangan, berita pembunuhan, berita ngeri-ngeri sudah. Firman tidak ada. Sekarang saatnya taruh di hatimu. Simpan firman Allah di hatimu. Itu menolong. Pagi hari ini saya nggak tahu saudara, jujur masing-masing. Berapa lama saudara dan saya jadi orang Kristen? Ayo, apakah firman Allah benar-benar sudah kita turut, kita ngerti, kita taati, atau kita ini sebenarnya masih sangat menyedihkan. Sikap kita terhadap firman itu mengeraskan hati, menentang, melupakan, bimbang, macam-macam. Seperti keadaan tanah tadi, seperti jalan, dari hilang, diambil burung. Seperti batu-batu, dengar firman Allah tapi hatinya keras. Seperti semak duri, pikirannya lebih memikirkan kebutuhan hidup di dunia ini saja sehingga khawatir, takut, atau terseret dengan kesenangan dunia, kekayaan dunia. Tapi tanah yang baik, nah itu nanti. Memang ada tiga. Tiga ini dalam pelajaran Tabernakel menggambarkan Kristen halaman. Kristen halaman, Kristen yang bersifat jiwani. Berhenti di jiwanya, di pikirannya, di otaknya. Tapi rohnya tidak. Makanya ada praise and worship. Praise itu pujian. Worship itu tidak pakai akal. Rohnya yang nyembah. Kalau sudah worship itu rohnya. Kalau kita masih mikir ini syairnya itu bukan worship. Itu praise. Kristen ruangan suci, Kristen yang roh. Sebab di situ ada kaki dian, pelita emas. Ada meja roti, ada misbah dupa. Kristen yang sudah mendekati penyempurnaan ruangan maha suci. Makanya di Matius 13 kok enggak 4, 5 ya buahnya itu kok 30, 60, 100. Halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Itu yang akan terjadi nanti akhir zaman. Di mana firman Tuhan sebelum Tuhan izinkan kesusahan besar, ditabur habis-habisan firman Allah. Setelah itu ditutup persis kayak kisah Keluaran. Sebelum Sabat Musa perintahkan kamu harus ambil mana 2 kali ganda. Tidak boleh sekali. Sebab besoknya Sabat mana gak turun. Nanti akhir zaman sama saudara. Cara mau cari firman Allah gak ada loh. Selagi masih ada kemurahan Tuhan. Ayo kita sama-sama menghargai, mentaati, mencintai firman Tuhan. Kiranya Tuhan membelas kasihan kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Para pelayan kembali kita nyanyikan pujian tadi. Janji Tuhan tak pernah gagal. Nanti Michael menaikkan doa buat kita semua. Agar Tuhan merahmati kita. Supaya kita
keluar dari gereja ini ada perubahan Tuhan. Aku mau menurut firman-Mu. Imanku biar kuat butuh firman dan roh-Mu. Untuk bekalku di zaman yang penuh tantangan ini. Engkaulah Tuhan, tempat perlindunganku. Mari kita bersama-sama menunjukkan Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Sejauh langit, sejauh langit, amin Tuhan, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Yang sungguh-sungguh percaya, kita mau angkat tangan naikkan pujian ini. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari, amin Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi. Sekali lagi Tuhan, sungguh-sungguh lagi. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin Tuhan. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu, menggenapi janji-Mu Tuhan, menggenapi janji-janji-Mu. Sekali lagi, menggenapi janji-Mu Tuhan, menggenapi janji-janji-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Yang percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya ya Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara pada pagi hari ini Tuhan. Tapi sebagaimana lagu yang sudah kami nyanyikan, sebagaimana firman-Mu sendiri berkata bahwa firman Tuhan
tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Barang siapa yang menerima firman Tuhan, menyimpannya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini, hidupnya akan berbuah-buah penuh kemuliaan bagi Tuhan, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat buat sekelilingnya, buat sesamanya yang ada di sekitarnya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri akan memeteraikan firman-Mu Tuhan, sehingga boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini, Engkau mau tambah-tambahi hikmat Tuhan pada hamba-Mu. Engkau mau berkati pelayanannya, berkati gerejanya, berkati keluarganya. Semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Dan boleh juga berbuah-buah yang dinikmati oleh sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sisa perjalanan ibadah kami pada siang hari ini. Hanya dalam satu nama, itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, mempelai pria surga kami. Haleluya, amin. Amin. Pertama mengucapkan terima kasih atas nama Ibu Gembala Sidang Jemaat. Mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Yeftah yang sudah memberikan waktunya untuk kita semua. Firman yang sudah dibukakan begitu luar biasanya sehingga kita boleh mengenal Tuhan dengan baik. Tuhan memberkati Pak Pendeta, dan mungkin ada pengumuman yang lain, tidak ada ya. Baik, kita berikan persembahan untuk Tuhan. Kita mau berkata terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Kita ulangi dari atas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Amin. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan suku. Amin. Terima kasih Yesus. Mari yang sudah memberi, kita sama-sama sekali lagi bangkit berdiri. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Yeftah. Kita akan menerima doa berkat dari beliau. Mari kita angkat tangan dan wajah kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Sebab syukur bagimu. Sekali lagi syukur bagimu. Syukur Segala hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau ya Tuhan.
Dan sebentar jemaatmu yang sudah beribadah, mereka kembali ke rumah masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang dalam kesetiaan anugerah Allah yang besar dari Bapa Surgawi, cinta kasih korban penebusan dari Sang Putra Kristus Tuhan Juru Selamat, kekuatan bimbingan pertolongan dari Allah Roh Kudus memberkati saudara, meneguhkan saudara, menyertai saudara hari ini, esok sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Saudara dilindungi, tiba di rumah masing-masing dengan selamat sejahtera. Amin. Sampai jumpa pada ibadah yang mendatang.